Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fikih dan manajemen zakat di Indonesia. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Zakat Pertanian. Baik, di sini dari kelompok 6 ada 3 anggota. Yang pertama yaitu Hafsoh, yang kedua yaitu saya Arif Junaidi, kemudian yang ketiga Zigna Ilman Nafa Andika. Langsung saja, materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Hafsoh. Kepada Mbak Hafsoh dipersilakan. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian zakat pertanian. Adapun pengertian dari zakat pertanian adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian berupa tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomi seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dan lain-lain, yang merupakan makanan pokok dan dapat disimpan. Kemudian yang menjadi kriteria atau syarat dari zakat pertanian, yaitu yang pertama, menjadi makanan pokok manusia pada kondisi normal mereka. Yang kedua, memungkinkan untuk disimpan dan tidak mudah rusak atau membusuk. Dan yang terakhir, dapat ditanam oleh manusia. Kewajiban membayar zakat pertanian ditetapkan dalam Al-Quran Surat Al-An'am ayat 141 yang artinya, makanlah dari buah-buahan yang bermacam-macam itu bila tidak berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian materi yang kedua yaitu pendapat para ulama. Pada uraian terdahulu sudah dijelaskan bahwa hasil pertanian dikenakan zakat apabila telah memenuhi syarat. Akan tetapi, para ulama berbeda pendapat mengenai jenis hasil bumi yang dikenakan zakat. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Imam Maliki berpendapat bahwa zakat sepersepuluh diwajibkan pada 20 macam tanaman, 17 macam dari keluarga biji-bijian, dan 3 jenis dari tanaman keluarga buah-buahan. Pendapat yang kedua dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menetapkan bahwa zakat sepersepuluh hanya dikhususkan untuk makanan yang mengenyangkan, yakni baik dari keluarga buah-buahan maupun dari keluarga biji-bijian yang mengenyangkan. Yang ketiga, pendapat dari Imam Hambali. Imam Hambali berpendapat bahwa zakat sepersepuluh wajib dikeluarkan dari setiap biji-bijian yang mengenyangkan, bisa ditakar dan bisa disimpan. Pendapat yang keempat dari Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf. Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf berpendapat bahwa zakat hanya wajib atas 4 jenis tanaman saja, yaitu hintah, gandum, syair sejenis gandum, kurma, dan anggur. Untuk pendapat yang kelima yaitu pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad berpendapat bahwa biji-bijian yang kering dan dapat ditimbang atau ditakar dikenakan zakatnya. Begitu juga seperti buah kurma dan anggur dikeluarkan zakatnya, tetapi buah-buahan dan sayur tidak wajib zakatnya. Pendapat yang ketujuh dari Syahibani dan jumhur fuqaha. Menurut Syahibani dan jumhur fuqaha ialah zakat tanaman dan buah-buahan hukumnya tidak wajib, kecuali tanaman dan buah-buahan yang mengenyangkan bisa disimpan. Kemudian yang terakhir pendapat dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan diwajibkan mengeluarkan zakatnya walaupun bukan menjadi makanan pokok.
Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Nafa, Bintang Ilmu Nafa. Baik, selanjutnya ya ini tentang materi yang ketiga yaitu nisab zakat pertanian. Nisab adalah batas jumlah yang terkena wajib zakat. Nisab pada zakat pertanian ini tidak diwajibkan jika belum mencapai 1 nisab. Adapun nisab dari zakat pertanian ini 5 wasok. Mengenai hal ini sesuai dari hadis Rasulullah yang artinya tidak wajib zakat pada kurma yang kurang dari 5 wasok, yaitu hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Sedangkan jika 1 wasok itu adalah 60 soh, maka 5 wasok sama dengan 5 kali 60 soh, sama dengan 300 soh, sehingga diperkirakan satu soh itu sekitar 3,1 liter. Jadi 300 kali 3,1 yaitu 930 liter atau 1 nisab. Bila dihitung dengan berat, maka 1 nisab itu disamakan dengan kilogram, jumlahnya yaitu sekitar 2,176 kilogram gandum. Jadi 1 nisab itu 300 kali 2,176 kilogram sama dengan 652,8 atau kurang lebih atau dibulatkan itu sekitar 653 kilogram. Kemudian selanjutnya yaitu tentang persentase zakat pertanian. Nah, sesuai sabda Rasulullah yang artinya dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada apa-apa yang pengairannya dari hujan, sungai, dan mata air, maka zakatnya adalah 1/10 atau 10%. Dan apa-apa yang diairi dengan alat pengairan, maka zakatnya adalah 1/20 atau 5%. Hadis riwayat Abu Daud. Para fuqaha ini sepakat bahwa setiap tanaman atau buah-buahan yang diairi dengan air hujan atau air sungai tanpa memerlukan pembiayaan atau tenaga pemiliknya, maka wajib dikeluarkan 1/10-nya atau 10%. Kemudian, adapun yang diairi dengan alat penyiraman atau mesin atau jenisnya yang menyebabkan petani itu harus mengeluarkan tenaga dan biaya, maka zakatnya itu hanya 1/20-nya atau 5%. Kemudian, jika sawah sebagainya itu diairi air hujan dan sebagian waktunya itu diairi dengan air dengan biaya, maka zakatnya itu 3/4 kali 1/10 sama dengan 3/40 atau sama dengan 7,5%. Kemudian selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya, Arjun. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang waktu menunaikan zakat pertanian. Nah, untuk waktunya mengeluarkan zakat pertanian sendiri yaitu ketika pada masa panen telah tiba. Jadi tidak menunggu masa kepemilikan selama 1 tahun lagi, akan tetapi ketika masa panen telah tiba, maka zakat pertanian ini dianjurkan untuk dikeluarkan. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya yaitu dan berikanlah haknya atau zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Quran surat Al-An'am ayat 141. Namun adapun ada sebagian orang yang lebih suka menunaikan zakat pada bulan Ramadan bersamaan dengan zakat fitrah. Hal ini tidak menjadikan masalah asalkan masih dalam 1 tahun masa panen, karena apabila sudah lewat dari 1 tahun dikhawatirkan petani tersebut lupa untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, itulah tadi materi dari kelompok kami yaitu zakat pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.